Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Saya berdoa supaya sukacita Tuhan selalu ada dalam hidup kita. Apapun peristiwa yang terjadi, Tuhan Yesus baik. Hari ini saya akan menyampaikan firman dengan judul Teguh dalam Pergumulan. Kisah Rasul pasal yang ke-7 ayat 55 sampai 60 akan saya bacakan, demikian bunyinya. Kisah para Rasul pasal yang ke-7 ayat 55 sampai 60. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Maka berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinga serentak menyerbu dia. Mereka menyeret dia keluar kota lalu melemparinya. Dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa katanya, ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, baca bersama, Tuhan janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Amin. Dalam kehidupan ini kita seringkali menghadapi banyak masalah dan persoalan. Masalah keluarga, masalah ekonomi, masalah sakit penyakit dan yang lainnya. Nah, yang mengalami pergumulan tentu saja bukan hanya orang-orang dunia, tetapi orang Kristen, orang yang bahkan sudah lahir baru mengalami persoalan. Bahkan saya mau bilang, kalau hidup saudara terlalu aman, belum tentu loh Tuhan berkenan kepada kita. Sebab kalau kita musuhnya iblis, setan akan menyerang kita. Kalau setan gak pernah menyerang kita, jangan-jangan kita temannya setan. Setan DKK, setan CS, setan gak pernah nyerang temannya sendiri. Sesama setan dilarang saling menyerang. Tapi kalau saudara berpihak pada Kristus, iblis akan menyerang. Tapi percayalah roh di dalam kita lebih besar dari roh yang ada dalam dunia. Berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan kita. Jadi masalah dialami bahkan oleh orang percaya. Tetapi tahukah saudara bahwa sikap kita terhadap masalah itu jauh lebih penting dari masalah itu sendiri. Sebab kalau sikap kita benar, maka kita teguh. Sikap kita salah, kita akan runtuh di tengah masalah. Nah, di dalam ayat yang telah kita baca, kita melihat dari seorang diaken, seorang pelayan Tuhan, hidup saleh, memberitakan firman, malah dirajam batu oleh orang-orang Yahudi yang tertusuk hatinya karena firman itu menempelak mereka dengan keras. Saudara, kita ingat kisah. Seorang murid Yesus bernama Petrus pernah ditangkap, masuk di dalam penjara, tapi dilepaskan oleh mujizat Tuhan. Tuhan utus malaikatnya. Kenapa Petrus dibebaskan? Tapi Stefanus tidak. Daniel pernah bebas dari gua singa. Singa tidak ada yang menerkam dia. Sadrah, Mesakh, Abednego pernah dibakar di dapur api. Apinya tidak bisa menjilat tubuh mereka. Lepas. Pertanyaannya, kenapa Petrus selamat? Kenapa Daniel selamat? Kenapa Sadrah, Mesakh, Abednego selamat? Kenapa Stefanus mati di rajam batu? Kadang-kadang kita suka mengambil kesimpulan yang gampang. Karena Stefanus pasti ada dosa yang tersembunyi. Lah, orang Kristen kan paling gampang kalau menuduh orang, saudara sekalian. Kita seringkali berasumsi kalau orang berdosa pasti dia akan punya masalah ini. Kalau dia punya masalah pasti karena dosa. Tetapi kalau kita lihat firman Tuhan, Stefanus mati bukan karena berdosa. Tapi karena Tuhan itu berdaulat melakukan apa yang dia mau. Kita mungkin tidak ngerti pikiran Tuhan, tapi Tuhan tahu yang terbaik. Lebih baik dia ngerti daripada kita yang ngerti. Dia nggak ngerti, kita ngerti, repot saudara. Lebih baik kita nggak ngerti, tapi dia ngerti. Nah,
Sebetulnya Stefanus mati atau siapapun mati bukan hal yang besar karena kita semua tuh harus mati. Tapi teladan apa yang kita harus miliki, yang kita harus lakukan ketika menghadapi kesulitan, ketika menghadapi masalah. Itu hal yang menentukan. Karena ternyata dengan teguhnya iman Stefanus ketika dia dirajam batu, menunjukkan dia punya respon yang benar. Dan inilah yang bisa kita teladani sampai hari ini. Saya teringat di Amerika Serikat pernah ada seorang petenis berkulit hitam yang bernama Arthur Ashe. Dia adalah orang yang pernah memenangkan 3 gelar juara Grand Slam, yaitu American Open, Australian Open, bahkan Wimbledon. Tetapi beberapa tahun kemudian dia kena serangan jantung, harus operasi bypass. Dan karena dia membutuhkan transfusi darah, maka dokter mengambil darah dari beberapa orang donatur dan kemudian memasukkan kepada tubuhnya. Sayang sekali darah itu tidak steril. Dan akhirnya Arthur Ashe yang punya salah ini terinfeksi virus HIV. Saudara-saudara, badannya makin lama makin lemah karena dia kena penyakit yang sangat berbahaya yang belum ada obatnya sampai hari ini, penyakit HIV. Tetapi di saat yang sulit itu Arthur tetap tegas. Dia menyuarakan di rumah sakit itu waktu dia dirawat, menyuarakan bahwa pemerintah harus memperhatikan para pengungsi di negara Haiti yang kekurangan makan. Dia juga menyuarakan perjuangan apartheid, politik apartheid di Afrika Selatan itu harus disingkirkan karena membedakan antara kulit putih dan kulit hitam. Dan dia adalah orang kulit hitam. Dia ingin perlakuan yang sejajar. Jadi dia tetap masih menyuarakan hal-hal yang baik bagi kesejahteraan sesama. Satu kali ada seorang fansnya bertanya kepada dia, Arthur, pernahkah engkau bertanya kepada Tuhan, kenapa engkau yang harus kena penyakit ini? Gara-gara transfusi darah orang lain, kamu kena HIV. Bukankah di Amerika ada banyak orang? Kenapa mesti kamu yang kena musibah ini? Bukankah di rumah sakit ini ada banyak pasien? Kenapa kamu yang kena, bukan pasien yang lain? Dan Arthur berkata, sobat, tahukah kamu bahwa di dunia ini paling tidak ada 50 juta orang yang ingin berlatih main tenis. Tetapi hanya 5 juta di antara mereka yang benar-benar bisa belajar tenis. Dan dari 5 juta hanya 500 ribu orang yang belajar menjadi petenis profesional. Dan dari 500 ribu itu hanya 50 orang bisa datang ke arena Wimbledon untuk di arena pertandingan internasional. Dan dari antara jumlah 50 ribu hanya 5 ribu orang yang mencapai turnamen Grand Slam. Dan hanya 50 orang yang berhasil masuk sampai ke Wimbledon. Dan di dalam pertandingan itu hanya 4 orang yang masuk semifinal. Hanya 2 orang yang bisa masuk final. Saya salah satu di antaranya. Dan saya menjadi juara dunia. Saya mengangkat piala, trofi bahwa saya juara dunia. Dan terus terang waktu saya jadi juara dunia, saya nggak tanya kepada Tuhan, why me Lord? Kenapa harus saya Tuhan? Jadi ketika Tuhan memberkati dan saya tidak berkata why me Lord, pantaskah saya? Ketika Tuhan izinkan penyakit ini datang, saya bertanya why me Lord? Saya tidak mengerti mengapa Tuhan izinkan ini terjadi. Tapi saya selalu percaya apapun yang Tuhan buat baik untuk saya. Itulah sikap orang yang beriman. Tetap menyatakan Allah baik dalam segala keadaan. Arthur Ashe tidak pernah sembuh. Dia mati. Seperti saya katakan, semua orang akan mati. Tapi keteladanan, keteguhannya itu menjadi inspirasi bagi kita hari ini. Stefanus mati di rajam batu. Tapi saya melihat ada 4 keteladanan yang kita perlu ikuti supaya kita teguh di tengah kesulitan. Yang pertama, sikap yang dilakukan Stefanus ketika dia hendak dirajam batu adalah menatap ke langit. Ayat 55 berkata, tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Kalau saudara lagi mengalami masalah, lalu engkau melihat ke sekelilingmu, ke sekitarmu, engkau akan kecewa.
Karena banyak orang dan keadaan yang akan mengecewakan saudara, tidak cocok dengan hati saudara. Ada orang kecewa banget sama saudaranya yang kaya raya. Dia nggak pernah minta tolong sama saudaranya, tapi satu kali waktu ketemu, saudaranya bilang gini, kamu kalau lagi ada susah, ada masalah, ngomong sama saya ya, ngomong sama saya. Dia nggak pernah gunakan kesempatan itu, sampai satu kali dia benar-benar ngalami masalah, dia ngomong sama saudaranya ini, nggak ditolong saudara sekalian, nggak dibantu. Kenapa? Memang saudaranya nggak pernah janji membantu. Kalau ada masalah, ngomong sama saya. Ngomong doang saudara sekalian. Kita mau ngomong sama orang kadang-kadang nggak dibantu malah digosipin bisa. Karena itu jangan lihat sekeliling, engkau bisa kecewa. Menatap ke langit, pandang ke atas. Dan pada waktu Stefanus memandang ke atas, dia lihat sorga terbuka. Yesus berdiri di sebelah kanan tahta Bapa surgawi. Saya yakin masalahmu boleh besar, tapi hari ini dengan mata iman pandanglah kepada Tuhan, maka kemuliaan Tuhan yang luar biasa akan dinyatakan dalam hidup kita, orang-orang yang berharap kepada Dia. Haleluya. Alkitab berkata, Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus memandang ke langit. Hanya Roh Kudus yang bisa mengokohkan kita. Sehingga ketika batu dilemparkan, yang kita lihat bukan batu masalah, bukan batu fitnah, bukan batu kritikan. Yang kita lihat adalah kemuliaan Allah. Hanya Roh Kudus yang bisa memampukan kita melihat ada kemuliaan di balik semua kesulitan. Amin. Jadi jalinlah relasi yang akrab dengan Roh Kudus. Banyak berdoa, banyak menyembah Tuhan, baca firman. Jangan lupa pujian penyembahan, itu powerful, itu luar biasa. Kalau saudara lagi ngalami masalah, banyak nyanyi. Ketika engkau banyak menyanyi, engkau melihat masalahmu tidak terlalu parah. Karena pada saat engkau menyanyi, engkau sadar suaramu lebih parah dari masalahmu, saudaraku. Haleluya. 1 Petrus pasal 5 ayat 10 berkata demikian. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Kenapa Tuhan izinkan kesulitan itu datang? Bukan untuk membunuh kita, supaya kita lebih kokoh, supaya kita lebih perkasa. Saudara tahu, sebelum sebuah mobil yang diproduksi oleh pabrik itu keluar, dilakukan test drive. Dan salah satunya adalah ditabrakan pada tembok, ditabrakan pada benda yang keras. Setelah berkali-kali tes itu dilakukan, maka kemudian teruji. Bahkan kalau tabrakan yang hebat terjadi, orang tidak akan mati. Karena ada perlindungan yang akan keluar untuk melindungi orang tersebut. Saudara sekalian, kita itu harus mengalami berbagai ujian, tantangan. Sampai akhirnya kita menjadi lebih kokoh. Bisa dipercaya. Karenanya dalam Roma pasal 8 ayat 18 dikatakan, bahwa penderitaan yang kita alami masa kini tidak bisa dibandingkan dengan kemuliaan yang Tuhan akan nyatakan bagi kita kelak. Itu sebabnya jangan hanya berpikir pendek, aduh saya menderita. Tapi lihat panjang, penderitaan ini karena apa? Karena saya berdosa? Bukan. Karena saya taat akan firman. Seperti Stefanus, dia menderita bukan karena bunuh orang loh saudara. Dia menderita karena memberitakan firman. Maka ujungnya kemuliaan Tuhan dinyatakan. Itu yang kita perlu alami. Orang bersusah-susah berlatih olahraga mati-matian. Ketika orang jalan-jalan, ketika orang tiduran, dia latihan luar biasa. Supaya apa? Bisa jadi juara sepak bola dunia. Walaupun mungkin negara kecil, tapi kalau berlatihnya kuat, bisa saja jadi juara. Saudara-saudara, sehingga kita harus mengerti bahwa Tuhan punya rencana melalui kesulitan-kesulitan yang kita alami dalam kehidupan. Katanya, wanita yang melahirkan itu sakit. Katanya. Kenapa? Karena saya nggak pernah melahirkan tentunya saudara. Ibu-ibu yang pernah melahirkan sakit atau tidak?
Mau sakit itu lagi? Nggak mau sakitnya, tapi pengen punya anak lagi. Begitu melahirkan anak pertama, aduh kapok, sakit luar biasa. Nggak pernah ada sakit lagi selain sakit melahirkan anak. Tahun depan melahirkan lagi, saudara-saudara. Kadang-kadang ada yang anaknya 11 lagi. Kenapa? Setelah anaknya lahir, kok lucu ya, kok sayang ya, kok seneng ya punya anak. Jangan 1, 5 gitu saudara. Jadi dia tahan rasa sakitnya karena dia melihat kemuliaan yang lebih besar. Karena dia lihat perkara yang lebih baik yang akan terjadi. Kemuliaan saudara remeh ketika kita berjalan dalam kebenaran. Karena ada mahkota abadi yang Tuhan berikan kepada kita. Kalau kita setia selama-lamanya kepada Tuhan Yesus Kristus. 1 Petrus 2 ayat 19 dan 20. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Jangan menderita karena berbuat jahat, nyolong, digebukin orang sekampung. Oh, inilah salib yang harus saya terima dari Tuhan. Bukan, salahmu sendiri. Korupsi uang di kantor, dipecat. Ya, sebagai orang Kristen kita harus menderita. Bukan itu maksudnya. Walaupun saudara nggak Kristen juga dipecat juga kalau korupsi. Tetapi kalau kita berbuat baik, lalu kita disalah-salahkan orang, ditendang sama orang, itu kasih karunia. Itu kebaikan Tuhan loh saudara. Dan tidak semua orang bisa mendapatkan kasih karunia itu. Percaya kepada Yesus adalah anugerah. Menderita bagi Kristus juga adalah anugerah. Saya ingat tahun 1956, gereja kita yang ada di Tasikmalaya dibakar oleh massa. Waktu gereja itu dibakar, hari itu dan besoknya banyak teman-teman hamba Tuhan yang telepon. Aduh, turut prihatin ya, gereja dibakar ya, aduh ikut sedih ya. Semua memberikan kata-kata penghiburan. Kecuali satu teman pendeta dari Jakarta. Dia telepon saya. Saya dengar gereja Anda di Tasik dibakar ya. Iya betul. Selamat ya. Congratulations. Loh, kok selamat? Dia malah ngomong, loh apa gak baca di Alkitab? Menderita karena kebenaran, menderita bagi Kristus adalah kasih karunia. Saya itu iri loh sama Anda. Iri apa? Kok gereja saya tidak dibakar ya? Saya tidak dapat kasih karunia ini katanya. Wah, militan banget. Ya jawaban saya, ya tunggu saja tanggal mainnya. Begitu saudara. Tapi walaupun kelihatannya lucu, itu menghentak saya. Bener loh, ini kebenaran firman. Menderita bagi Kristus, itu kasih karunia. Karena gak semua orang bisa dipercaya untuk menderita bagi Kristus. Murid-murid Yesus itu ditangkepin oleh orang-orang Yahudi. Diancam oleh mahkamah agama. Pada waktu mereka akan dilepas, kami lepas. Tapi jangan memberitakan Injil. Petrus berdiri, putuskan. Kami harus taat kepada manusia atau taat kepada Allah. Kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Dan mereka tetap memberitakan Injil. Akhir hidupnya, Petrus mati, caranya disalib. Dan dia bilang gak layak, aku pernah menyangkal Yesus. Salibkan aku dengan kepala di bawah, kaki di atas. Tapi dia menganggap itu kasih karunia. Kenapa orang-orang waktu ngalamin penderitaan, kesulitan, dia tidak mengeluh tapi setia sampai akhir? Karena dia tidak lihat sekeliling, dia menatap ke langit. Dia menatap pada kemuliaan, dia menatap pada perkara-perkara kekal, bukan hanya pada perkara duniawi. Kalau saudara lagi menghadapi masalah terus, engkau lihat masalahmu, engkau bukan pemenang saudara. Tapi lihat rencana Allah di balik semuanya, engkau akan berdiri teguh karena ada pencerahan yang Tuhan berikan dan kekuatan pada hati kita. Memandanglah ke atas, pandang kepada Tuhan. Dia ada di sana, dia berdiri, dia mengatur semuanya, dia duduk di atas tahta sebagai pemerintah yang bisa mengelola semuanya dalam hidup saudara. Kedua, apa yang kita harus lakukan supaya kita teguh di tengah kesulitan? Ayat yang ke-59 dari kisah 7 tadi berkata, sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa katanya,
ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Yang kedua, di tengah kesulitan kita harus belajar menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Berdoa, bukan kehendakku tapi kehendakmu yang terjadi. Orang yang kuat adalah orang yang percaya bahwa rencana Tuhan adalah yang terbaik. Orang yang percaya bahwa kehendak Tuhan adalah kehendak yang sempurna. Ya Bapa, kuserahkan rohku. Kenapa dia bisa berkata demikian? Karena dia sudah terbiasa menyerahkan seluruh hidupnya, seluruh pergumulannya kepada Tuhan. Sehingga ketika dia harus menyerahkan nyawanya, dia tetap teguh. Karena sudah diawali dengan penyerahan-penyerahan yang lain sebelumnya. Berserah kepada Tuhan bahkan di tengah kesulitan. Karena Tuhan tidak punya rencana buruk. Kalau dia izinkan masalah datang untuk memurnikan kita, makin indah di pemandangan matanya. 1 Petrus 1 ayat 6 dan 7 berkata demikian. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Kenapa Tuhan izinkan masalah datang? Ujian untuk iman kita, sehingga kita lebih bernilai daripada emas murni. Tuhan itu gak pernah mencobai kita, setan yang melakukannya. Karena pencobaan, temptation, itu untuk meruntuhkan kita secara destruktif. Tetapi Allah menguji, tes, not bukan temptation tapi tes. Supaya kita naik kelas. Supaya kita makin murni bagikan emas di hadapan Tuhan. Orang yang mau lulus harus menghadapi ujian. Setelah ujian datang baru ada pujian. Ada waktunya saudara sedang menghadapi pergumulan, engkau berdoa rasanya Tuhan tidak jawab. Doa kita menabrak tembok, menatap plafon dan gak terjadi apa-apa. Lalu kita berkata, where are you Lord? Di mana engkau Tuhan? Kenapa engkau berdiam diri? Kenapa engkau tidak kabulkan doa saya? Saya mau bilang, Tuhan pernah janji, aku menyertai kamu senantiasa sampai kesudahan alam. Dia tidak pernah tinggalkan kita. Kalau begitu mengapa Tuhan diam? Ingat rumus ini, guru yang baik selalu berdiam diri ketika ujian sedang berlangsung. Guru yang baik selalu berdiam diri ketika ujian sedang berlangsung. Karena dia tahu, dia sudah siapkan muridnya dengan bahan-bahan yang ketika dites, dia yakin, aku percaya kamu bisa menyelesaikannya. Kalau kamu mengikuti apa yang telah kuajarkan kepadamu. Kenapa saudara diuji? Karena Tuhan percaya engkau bisa menang atas ujian. Kenapa mesti saudara, bukan orang yang lain? Karena mungkin Tuhan bilang, orang lain gak sanggup. Kamu bisa. Karena kamu akan dimurnikan bagaikan emas. Saudara tahu, Ayub pernah berkata, karena Tuhan tahu jalan hidupku. Seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Emas itu adalah benda yang lentur. Dalam arti kalau emas murni gampang penyok. Saya pakai cincin kawin. Cincin ini tidak 24 karat. Karena kalau 24 karat maka kena meja, kena tembok itu akan penyok-penyok. Karena itu dibuat 22 atau kebanyakan kalau di luar negeri 18 karat. Lebih kokoh, lebih kuat. Gak gampang penyok. Walaupun tak begitu akan lebih kokoh. Bagaimana caranya supaya emas itu tidak 24 tapi cuma 18 karat. Dicampur dengan logam lain yang kurang mulia. Yang harganya lebih murah. Seperti perak, seperti tembaga. Tetapi saudara, kalau si pandai emas itu satu kali punya visi. Dia ingin membuat bentukan lain dari emas, pohon-pohonan dari emas, tikus dari emas, atau bola dari emas. Apa yang harus dia lakukan? Dia ambil emas-emas yang ada, yang mungkin batangan berupa cincin dan sebagainya, dia kumpulkan. Lalu dia akan campur dengan sebuah cairan namanya flux.
Dan kemudian bersama dengan cairan itu dibakar oleh si pandai emas. Dan dalam ketinggian derajat tertentu, emas itu akan mencair. Dan pada saat mencair, maka flaks itu akan memisahkan. Emasnya tetap ada di atas, itu yang dicedok orang, murni 24 karat. Yang tidak murni akan lepas. Kalau nggak terlalu panas, nggak akan lepas. Makin panas, makin lepas. Panasnya berapa derajat Celcius supaya titik lebur emas itu terjadi? Bukan 100 derajat Celcius, itu air. Tapi 1064 derajat Celcius. Saudara, Tuhan seringkali ingin memisahkan sifat-sifat yang buruk dalam hidup kita. Sombong, gampang tersinggung, gak mau kalah sama orang lain, ingin menang sendiri, ngomong sesumbar, kata-kata kasar. Melalui apa? Kesulitan. Kenyamanan seringkali mengikis iman kita. Saya pergi ke Eropa, saya lihat gedung gerejanya gede-gede. Jemaatnya sedikit sekali. Bahkan banyak gereja yang sudah dijual. Jadi masjid, dijual. Jadi pub, dijual. Jadi museum. Kenapa? Kenyamanan seringkali membuat iman jadi goyah. Tekanan, penderitaan yang diresponi dengan tepat membuat kita sadar dan makin bergantung kepada Tuhan, bukan kepada diri sendiri. Nah saudara, karena itu dipanaskan supaya sifat yang tidak baik itu mulai pisah dari emasnya. Perak mulai pisah, tembaga mulai pisah, besi mulai pisah. Dicedok oleh pandai emas, dijadikan bentukan sesuai dengan apa yang merupakan maunya. Berapa derajat? 1064. Karena itu ketika api pencobaan mulai datang dalam hidup kita, 100 derajat. Aduh panas, kok gak nyaman ya? Yang Tuhan ingin munculkan dalam hidup kita bukan kenyamanan, tapi karakter yang sama seperti Kristus. Dan untuk membentuk karakter seperti Kristus, dipanaskan 100 derajat. Aduh gak tahan. Malaikat bilang, baru cepek bro. Kamu ini emas apa air? Kalau air titik didihnya memang 100. Kalau emas kan 1064, tahan dikit dong. Kita coba tahan 200, 300, 400, aduh gak tahan. Masih jauh, belum 1000. Ya kita kadang-kadang baru setengah jalan udah teriak-teriak saudara. Baru cepek, nope, sape, kita udah teriak capek. Capek deh. Tuhan mau memproses kita berontak terus. Tapi kalau kita tahan dengan kuasa Roh Kudus, selalu bersyukur, selalu berdoa, selalu berharap kepada Tuhan di tengah kesulitan apapun. 1000. Tuhan udah 1000, udah turunkan ini panasnya. Tuhan bilang sedikit lagi sampai 1064. Langsung sudah terpisah, dicedok, selesai prosesnya. Saudara tinggal akan dibakar sampai 5.000, 10.000, enggak saudara sekalian. Selesai. Langsung bentukan yang murni itu dijadikan sesuatu yang lain. Apa yang kita harus lakukan dalam situasi ini? Berserah kepada Tuhan. Percaya Tuhan punya rencana yang terbaik. Tuhan aku gak ngerti, tapi aku percaya. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab kau besertaku. Amin saudara. Sekalipun kita berada dalam lembah kekelaman, kita bisa berkata, aku percaya berkat-Mu melimpah. Kebajikan dan kemurahan Tuhan belaka mengikuti hidupku. Ketika kita belajar menyerahkan hidup ini sepenuhnya kepada Tuhan. Ketiga, bagaimana supaya kita teguh di tengah kesulitan. Lihat ayat 60, apa yang dilakukan oleh Stefanus. Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, Tuhan janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Dan dengan perkataan itu meninggallah dia. Yang ketiga, kita harus belajar mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Kadang-kadang kita tidak mengalami mujizat Tuhan, kemuliaan Tuhan. Karena lagi kita tertekan, kita nyalain orang. Gara-gara dia saya ngalami begini, gara-gara dia. Kita cari orang yang membuat situasi kita tidak nyaman. Kita tidak menjaga hati dan berpikir, Tuhan kenapa Engkau izinkan ini?
Apakah masih ada hal yang tidak baik yang harus dicabut dari hidupku? Dan belajarlah memiliki hati yang bersih. Tetap memberkati. Bukan mengutuk, bukan mengutuki keadaan, bukan mengutuki orang lain. Mengampuni. Bapa, jangan tanggungkan dosa ini kepada mereka. Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itu meniru siapa? Tuhan Yesus. Bukankah ketika kesulitan datang kita harus meneladani Tuhan? Caranya mengampuni orang yang merugikan kita. 1 Petrus 4 ayat 19 berkata demikian. Karena itu baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Tuhan, menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik kepada pencipta yang setia. Apa yang kita harus lakukan ketika keadaan tidak baik? Tetap berbuat baik. Tetap bersikap benar dalam kondisi yang tidak nyaman. Saya ingat Pak Ahok ada di tahanan Makobrimob. Dia mengajukan PK, peninjauan kembali. PK-nya ditolak. Dan apa responnya? Dia bilang, puji Tuhan. Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Roma 8 ayat 28. Udah mendekam di penjara, saudara-saudara. Ketika kasus Habib Rizik dicabut beberapa minggu yang lalu, dan orang tanya bagaimana respon Pak Ahok, jawabannya tetap sama. Puji Tuhan. Wow, luar biasa. Padahal dia adalah tokoh 212 yang menyebabkan Pak Ahok akhirnya dituntut dan dimasukkan dalam penjara. Tapi tetap dia berkata puji Tuhan. Pak Ahok bukan orang sempurna, kita tahu kekurangan kelemahan dia. Tapi saya melihat kita harus belajar sebagai orang Kristen di tengah penderitaan. Tetap berkata puji Tuhan. Tuhan punya rencana yang baik. Sehingga orang berkata dia punya jiwa besar. Dia punya jiwa yang kesatria. Bahkan ketika sedang dipermasalahkan dia yang datang ke KPK duluan. Dia datang sendiri ke pengadilan. Gak lari saudara-saudara. Dia datang. Dan orang bisa melihat kebesaran jiwanya. Yang luar biasa beberapa hari yang lalu. Kan ada pemberitaan, dia sudah bisa bebas bersyarat beberapa hari yang akan datang ini. Karena 2/3 dari masa tahanan kalau dijalani dikurangi remisi-remisi, orang sudah bisa keluar dari penjara walaupun mesti lapor, setor muka gitulah ya dari waktu ke waktu. Dia menolak pembebasan bersyarat. Dia bilang saya tidak mau terjadi pro kontra di tengah masyarakat antara pendukung dan pembenci. Saya jalani saja sampai tuntas. Saya tidak mau bebas bersyarat. Saya mau bebas murni. Dan dia tetap akan menunggu di tahanan Makobrimob sampai waktu itu tiba. Saudara-saudara, dan dia juga orang yang tidak suka keluar tahanan. Dia taat aturan, dia nggak pegang HP, saudara. Kita tahu di Indonesia ini bahkan di dalam penjara orang bisa melakukan apa saja. Masih bisa ngatur apa saja. Peredaran narkoba berapa waktu yang lalu itu bosnya yang paling hebat di dalam penjara dengan HP yang ada. Dia tidak mau lakukan itu. Tidak ada HP, tidak keluar. Saya ini kan pernah kunjungan besuk ke beberapa penjara. Termasuk penjara-penjara dengan orang-orang hebat ternama. Mantan menteri, mantan anggota DPR dan sebagainya. Waktu saya kunjungi ketemu orang, saya tanya, rasanya Pak itu juga di sini ya? Oh iya Pak, mana kok nggak kelihatan? Oh lagi keluar Pak, lagi pacaran sama pacarnya. Oh, kok bisa? Oh bisa. Apa sih yang nggak bisa di Indonesia? Indonesia negara yang penuh dengan damai. Kalau saudara ditilang orang, udah Pak damai, saudara-saudara. Apa sih yang nggak bisa? Dan Pak Ahok punya banyak kenalan, dia bisa lakukan itu. Tapi dia tetap taat pada aturan. Sekali lagi, saya tidak bilang dia sempurna, dia juga banyak kekurangan. Ada hal keputusan yang aduh sayang ya, kenapa begitu ya. Tapi ada hal-hal yang kita harus teladani. Jadi nanti tanggal 9 Agustus kita minta adiknya Ibu Vivi Leti Cahaya Purnama sharing kesaksian khotbah di sini.
Orang Kristen kadang-kadang ngalami masalah, perlakuan tidak adil. Tapi apa sikap kita? Itu yang akan membuat kita selalu dikenang. Karena kita ingin berdiri teguh, mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita. Habakuk pernah berkata, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, kambing domba terhalau dari kurungan, tidak ada lagi lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Kondisi boleh negatif, tapi pilihlah tetap bersukacita. Pilihlah tetap bersyukur dalam segala keadaan. Tuhan, Engkau tahu aku lagi ditipu orang, tapi aku bersyukur kepadamu. Karena apapun yang terjadi, aku ingin selalu bilang Engkau baik. Tolonglah hambamu bisa mengatasi semuanya ini lebih daripada pemenang. Orang yang sikap hatinya benar, mujizat gampang terjadi dalam hidup kita. Sebab menyelesaikan masalah di luar itu gampang. Yang paling sulit menyelesaikan hati kita ini loh saudara. Kalau hatinya udah beres, Tuhan akan kasih mujizat dalam hidup kita. Karena itu berdoalah, Tuhan bersihkan hati saya. Jangan ada dendam, kebencian. Tapi biar hatiku benar-benar penuh dengan pengampunan. Yang terakhir, yang keempat. Bagaimana supaya kita teguh menghadapi kesulitan? Yang pertama tadi ada 4M. Yang pertama, menatap ke langit. Lihat Tuhan ada di atas tahtanya. Kedua, menyerahkan semua kepada Tuhan. Karena percaya rencana dan kehendak Tuhan adalah yang terbaik. Yang ketiga, mengampuni yang bersalah. Jangan mengutuki, biar hati kita selalu bersih. Pilihlah sikap sukacita dan bersyukur dalam segala keadaan. Yang keempat, menjadi kesaksian bagi orang lain. Ayat yang ke-58 dikatakan tadi, mereka menyeret Stefanus keluar kota, lalu melemparinya dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Bahkan ayat berikutnya berkata, Saulus setuju bahwa Stefanus mati dibunuh. Setuju dia, pro kepada hukuman rajam itu. Bahkan ayat yang berikutnya lagi dikatakan Saulus ini bukan hanya setuju dengan hukuman mati atas Stefanus, tapi Saulus juga mulai menganiaya orang-orang Kristen. Sampai akhirnya dia bertobat di pintu gerbang kota Damsyik. Karena Yesus menyatakan diri kepadanya berkata, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Rebahlah dia ke tanah. Dan dia berkata, ya Tuhan, apakah yang harus aku perbuat? Itu titik balik pertobatan dalam hidupnya. Dia mengaku Yesus adalah Tuhan. Dia diselamatkan. Tuhan bilang, aku akan utus kamu menjadi rasul, utusan untuk memberitakan Injil. Dulu namanya Saulus, artinya besar. Setelah ketemu Yesus, dia ganti nama jadi Paulus. Karena dia bilang, biar Tuhan yang semakin besar, aku semakin kecil. Orang kalau belum ketemu Yesus, wah jalan petenteng, kayak orang besar, kayak gak bisa mati. Setelah ketemu Yesus, sadar, aku ini hanyalah hamba. Engkau adalah Tuhan yang harus dipermuliakan. Jadi kalau masih ada orang soknya luar biasa, doakan supaya jadi Saulus, saudara-saudara. Ketemu Tuhan, dia berubah nama jadi Paulus. Aku ini hanya hamba biasa dari Tuhan yang luar biasa. Dan saya mau katakan, Saulus bisa bertobat. Salah satu kontribusi yang menyebabkan dia bisa berubah pikiran, saya yakin peristiwa kematian Stefanus. Karena melihat orang dibunuh mati dengan dilempari batu, itu akan menjadi pengalaman yang mengendap seumur hidup yang tidak akan pernah dilupakan. Itu bisa menggoncangkan jiwa. Kalau orang ditembak aja, bisa shock, takut. Kalau dirajam itu lebih kejam saudara. Karena batunya itu mesti kena kepala, kena dada, kena apa dan sebagainya. Cukup lama daripada mati. Dan itu akan sungguh-sungguh memberikan impresi yang dalam jiwa seorang. Dan mungkin dia akan berpikir, kok dia mau mati ya? Kalau Yesus itu hanya cerita dongeng, mengapa orang ini mau mati? Apakah ada orang yang mati demi cerita konyol? Tapi dia tekan itu. Dengan makin kuat dia membunuh menganiaya orang-orang Kristen. Sampai satu kali dia ketemu sama Tuhan. Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Dia langsung ngomong, Tuhan apa yang harus aku perbuat? Kenapa responnya langsung cepat? Karena dia tahu ada pengalaman-pengalaman yang pernah dia alami. Salah satunya, saya rasa kontributor yang terbesar adalah kematian Stefanus. Tahukah saudara?
Bahwa kita harus selalu menjadi saksi yang baik bagi orang lain. Bahkan sampai akhir hayat kita. Mungkin kita tidak tahu orang akan bertobat. Stefanus tidak tahu Paulus akan bertobat, jadi rasul yang hebat. Tapi tetap berbuat baik, melakukan bagian kita. Karena Tuhan akan melakukan bagian pada waktunya. Ada seorang pendeta abad 19 yang hebat namanya D.L. Moody. Dia khotbah kepada jutaan orang. Tetapi dia punya teman yang dari sejak sekolah dasar selalu berteman dekat dengan dia, nggak mau bertobat. Sudah diinjili puluhan tahun, 40 tahun lebih malah saudara, nggak pernah mau bertobat. Sampai akhirnya D.L. Moody meninggal. Dan pada saat dia mati, dikuburkan, banyak sekali orang datang, bahkan memberikan kesaksian bagaimana hidupnya dirubah, keluarga yang hampir hancur dipulihkan. Karena kesaksian, khotbah daripada D.L. Moody, temennya waktu dengar, nangis dia. Orang-orang yang gak terlalu kenal Moody, kok sangat diberkati ya dengan khotbah-khotbahnya Moody. Aku ini dikhotbahin puluhan kali, dikasih kesaksian pribadi karena dia teman dekat saya. Kok saya gak mau bertobat? Nangis dia. Lalu di kuburan itu dia bilang, Tuhan Yesus ampuni saya mau terima Engkau sebagai juru selamat. Bertobatnya setelah D.L. Moody meninggal. D.L. Moody-nya gak tahu, tapi Tuhan tahu. Jadi tetap menjadi saksi. Apapun keadaan saudara, lakukan yang terbaik walaupun keadaannya buruk, engkau akan jadi berkat pada waktunya. Siapa yang setuju? Berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita. Kalau saudara lakukan bagianmu yang terbaik, Tuhan juga akan angkat saudara dan memberikan kemenangan di tengah kondisi yang tidak baik itu. Beberapa hari yang lalu kita mendengar sebuah berita yang menggembirakan Indonesia. Seorang pelari dari Indonesia namanya Zohri yang tinggal di Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat, menjadi juara dunia lari. Juara dunia, bukan juara kampung saudara. Juara dunia 100 meter, sprint, lari cepat 100 meter. Dan dia menjadi juara dunia di Finlandia. Hebat sekali. Nah pada waktu dia lari jadi juara, saudara sekalian, dia kebingungan karena waktu jadi juara gak ada orang yang sambut dia. Dan gak ada bendera. Rupanya officialnya juga berpikir, ya udahlah ngeramein aja lah. Ya, nggak memikirkan pasti jadi juara. Yang Amerika udah pegang juara, padahal bukan juara dunia loh saudara sekalian. Cuma urutan keberapa, wah bawa bendera. Ini bingung, tiba-tiba ada orang Polandia kasih satu benderanya. Karena Polandia itu kan putih merah. Udah dibalik aja balik katanya. Jadi dia pakai merah putih. Ini benderanya bukan bendera Indonesia. Sampai dikritik sama wartawan Amerika, pelatih Amerika. Kebangetan ini Indonesia nih. Saudara-saudara, ini mengharumkan nama bangsa. Indonesia jadi juara dunia. Nanti malam siapa yang akan jadi juara dunia bola? Kroasia? Atau Prancis? Siapa Kroasia? Siapa Prancis? Katanya akan ada nonton bareng di Hyper Square, saudara sekalian. Buat saya mau Kroasia, mau Perancis, luar negeri, Indonesia jadi juara. Saudara, lari 100 meter juara dunia loh, haleluya. Kalau sepak bolanya kapan? 30 tahun lagi lah, kita tunggu ya. Pada Zohri ini tinggalnya di sebuah gubuk. Kamarnya itu terbuat dari anyaman bambu yang sudah lapuk, lalu dilapis sama koran. Supaya angin gak tembus. Dan pada waktu dia latihan gak pernah pakai sepatu. Kenapa? Gak punya duit. Bahkan ketika ikut perlombaan dunia ini, dia baru minta tolong sama saudara-saudaranya. Bisa gak urunan ya? Saya perlu beli sepatu. Harganya berapa? 400.000 rupiah. Sepatu bagi seorang juara lari dunia, 400.000 itu murah banget saudara. Sepatu saudara? Harganya 400.000, saya rasa lebih mahal. Sekarang sepatu olahraga ada yang jutaan, saudara. Puluhan juta kadang. Dan biasanya anak-anak muda itu kan, wah cari yang, mode sepatu, luar biasa. Ya. Pada orang dulu mah gak peduli sama sepatu, sekarang sepatu, saudara. Luar biasa. Kalau di foto masukin Instagram, sepatu. Sehingga tulisan yang ada di bawah, membuka tali kasutnya pun aku tak layak. Gitu saudara, supaya lebih rohani. Hebat itu sepatu.
Banyak anak muda sepatunya jutaan, puluhan juta. Prestasinya apa? No. Mendingan ini seperti Zohri ini. Sepatunya cuma 400.000. Tapi prestasinya luar biasa. Sampai Presiden Jokowi bilang cepat renovasi rumahnya. Karena rumahnya ini tidak layak huni. Saudara-saudara, bahkan dia ditawari. Mau jadi anggota TNI enggak? Enggak usah ikut tes. Langsung diterima. Ada yang nawari untuk usaha kecil. Mau bikin apa? Kita support. Saudara-saudara. Dan saudara-saudaranya bilang gini. Zohri itu orangnya pendiam. Umurnya ternyata baru 18 loh saudara. Saya kaget juga. Wow 18 tahun. Mengukir sejarah luar biasa. Saudara-saudaranya bilang Zohri itu pendiam. Nggak banyak menuntut. Selalu bersyukur. Dan dia anak yatim piatu. Prestasi luar biasa. Anak-anak muda yang minta HP puluhan juta. Sepatu puluhan juta. Mikir. Apa nggak malu? Gaya aja petantang-petenteng. Bukan duitmu, duit bapakmu. Nggak ada prestasi yang membanggakan dalam hidupmu. Cuma bisanya foya-foya. Bayi juga bisa kalau begitu. Ketika engkau mengalami kesulitan. Tetaplah bersyukur kepada Tuhan. Tuhan akan mengangkat engkau pada waktunya. Dan saya percaya kita akan jadi kesaksian bagi banyak orang. Siapa di antara saudara yang hari ini mengalami kesulitan? Tetap pandang kepada Tuhan. Tetap yakin ujian datang untuk memurnikan iman kita. Tetap berbuat baik, lakukan bagianmu. Agar kita hidupnya jadi inspirasi, jadi berkat, jadi kesaksian bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita makin berdiri, kita berdoa. Saya ajak para